Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian masih dalam kondisi sehat dan juga dalam kondisi bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai laju reaksi. Sebelum kita bahas materi tentang laju reaksi, maka perhatikan percobaan berikut ini. Ya, saya akan melakukan percobaan. Saya akan mereaksikan larutan HCl dengan larutan Na2S2O3. Di sini saya punya larutan HCl dengan konsentrasi 2 molar dan juga di sini ada larutan Na2S2O3 dengan konsentrasi 2 molar. Nanti kedua larutan ini akan saya reaksikan di dalam gelas kimia ini. Oke, ini adalah gelas ukur ya untuk mengukur volume masing-masing larutan. Oke, nanti saya akan mereaksikan kedua larutan ini di dalam gelas kimia. Kita akan mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan oleh kedua larutan tersebut untuk bereaksi. Nanti sebagai indikatornya saya akan gunakan ya spidol ini untuk memberikan tanda silang pada kertas. Kemudian akan saya hitung waktu yang digunakan untuk bereaksi antara larutan HCl dengan larutan Na2S2O3. Ini saya akan berikan tanda silang. Oke, gelas kimianya kita taruh di atas tanda silang. Kemudian saya akan siapkan larutan HCl dengan Na2S2O3 masing-masing 10 ml. Ini saya sudah siapkan larutan Na2S2O3-nya dan larutan HCl-nya. Kita akan tuang ke dalam gelas kimia dan kita akan hitung waktu kedua reaksi tersebut berlangsung. Nah, sebagai indikatornya adalah tanda silang. Kita akan amati tanda silang dari atas permukaan. Nah, kita akan tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk kedua larutan tersebut bereaksi sehingga tanda silang itu tidak lagi tampak dari atas permukaan. Ini yang pertama saya masukkan dulu larutan Na2S2O3-nya. Kemudian saya masukkan larutan HCl-nya dan juga saya hitung waktu yang digunakan untuk bereaksi. Silahkan Anda amati tanda silangnya hingga tidak tampak dari atas permukaan. Ya, tanda silang sudah tidak tampak. Saya hentikan waktunya. Nah, Anda bisa lihat di sini diperlukan waktu selama 20 detik untuk larutan HCl dan Na2S2O3 bereaksi hingga kita tidak dapat lagi mengamati tanda silang dari atas permukaan larutan. Ya, saya akan melakukan percobaan yang kedua. Di sini zatnya masih sama, yaitu larutan HCl dan juga larutan Na2S2O3. Hanya saja konsentrasinya berbeda. Tadi yang pertama itu menggunakan HCl dan Na2S2O3 dengan konsentrasi 2 molar. Sedangkan untuk percobaan yang kedua saya gunakan larutan HCl dan Na2S2O3 dengan konsentrasi 1 molar. Nah, pekerjaannya sama seperti tadi. Saya akan campurkan kedua larutan tersebut ke dalam gelas kimia dan saya akan hitung waktunya yang diperlukan oleh kedua larutan untuk bereaksi hingga tanda silang tidak lagi teramati dari atas permukaan.
Ini yang pertama saya masukkan larutan Na2S2O3 dengan konsentrasi 1 molar. Kemudian yang kedua, saya akan masukkan larutan HCl dengan konsentrasi 1 molar juga, dan saya akan hitung waktu yang diperlukan untuk kedua larutan tersebut bereaksi. Kita akan amati hingga tanda silang tidak lagi terlihat dari atas permukaan. Ya, tanda silang mulai tidak terlihat. Ya. Nah, tanda silang tidak lagi tampak dari atas permukaan, artinya reaksi berlangsung selama 1 menit. Ya, di sini Anda bisa lihat. Reaksi berlangsung selama 1 menit hingga tanda silang tidak lagi tampak dari atas permukaan. Pada percobaan yang pertama, tadi diperlukan waktu 20 detik untuk bereaksi hingga tanda silang tidak lagi tampak dari atas permukaan, yaitu di mana konsentrasi HCl dan konsentrasi Na2S2O3 itu sama-sama 2 molar. Pada percobaan yang kedua, diperlukan waktu 1 menit untuk bereaksi hingga tanda silang tidak lagi tampak dari atas permukaan, di mana larutan HCl dan larutan Na2S2O3 berkonsentrasi 1 molar. Anda tadi sudah menyaksikan percobaannya. Tadi ada percobaan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu reaksi antara HCl dengan Na2S2O3 dengan konsentrasi masing-masing adalah 2 molar. Diperlukan waktu 20 detik untuk bereaksi hingga kita tidak lagi dapat mengamati tanda silang dari atas permukaan. Sedangkan pada percobaan yang kedua itu direaksikan HCl dan Na2S2O3 dengan konsentrasi 1 molar. Diperlukan waktu 1 menit untuk bereaksi hingga tanda silangnya tidak lagi tampak dari atas permukaan. Di sini ada reaksi yang berlangsung cepat, ada reaksi yang berlangsung lambat. Ada reaksi yang membutuhkan waktu yang lama dan juga ada reaksi yang membutuhkan waktu yang singkat. Nah, cepat dan lambatnya suatu reaksi ini dinyatakan dengan laju reaksi. Nah, kita akan mulai mempelajari tentang laju reaksi. Reaksi kimia itu ada yang berlangsung cepat, ada pula yang berlangsung lambat. Cepat atau lambatnya reaksi kimia berlangsung itu dinamakan laju reaksi. Laju reaksi menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Sehingga laju reaksi dapat dinyatakan dengan rumus laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi zat per perubahan waktu dengan satuan molar per sekon. Laju reaksi ini juga dilambangkan dengan R dari kata rate, yaitu laju. Maka R itu sama dengan perubahan konsentrasi dilambangkan dengan delta C per perubahan waktu dilambangkan dengan delta T.
dengan satuannya molar per sekon. Untuk konsentrasi senyawa dinyatakan dalam molaritas, di mana molaritas itu dapat kita cari dengan cara mol zat per volume larutan, di mana volume larutannya harus dalam satuan liter. Sedangkan waktu yang ditempuh selama terjadinya reaksi dilambangkan dengan delta T dan dengan satuan detik atau sekon. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini saya punya gambar kertas yang dibakar. Sebelum masuk ke materi laju reaksi, lebih dalam lagi saya akan berikan ilustrasi. Di sini ada kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar ini akan menghasilkan asap dan abu. Nah, jika kita tuliskan reaksinya, maka kertas saya reaksikan dengan api, maka akan menghasilkan asap dan abu. Kertas dan api akan menghasilkan asap dan abu, maka kertas dan api ini merupakan pereaksi. Sedangkan asap dan abu merupakan hasil reaksi. Nah, ini adalah gambar proses pembakaran kertasnya hingga menjadi abu. Selama proses pembakaran, itu kertas akan terus berkurang. Sedangkan abu dari kertas tersebut akan semakin bertambah hingga proses pembakaran berakhir. Nah, dari hal tersebut, maka reaksi itu akan terus berkurang, sedangkan hasil reaksi itu akan terus bertambah hingga akhir dari reaksi. Kita masuk konsep laju reaksi. Jika saya memiliki persamaan reaksi A ditambah B menghasilkan C dan D, di mana P, Q, R, S merupakan koefisien reaksi, maka A dan B itu merupakan pereaksi. Dan pereaksi itu konsentrasinya akan semakin berkurang selama bereaksi. Sedangkan C dan D itu merupakan hasil reaksi. Dan konsentrasi hasil reaksi itu akan semakin bertambah selama reaksi berlangsung. Maka, pengertian dari laju reaksi merupakan berkurangnya jumlah pereaksi untuk setiap satuan waktu atau bertambahnya jumlah hasil reaksi untuk setiap satuan waktu. Nah, jika tadi A ditambah B menjadi C dan D dengan P, Q, R, S sebagai koefisien reaksinya, dan A, B itu adalah pereaksi yang konsentrasinya akan semakin berkurang, sedangkan C dan D merupakan hasil reaksi di mana konsentrasinya akan semakin bertambah selama proses reaksi berlangsung. Maka laju reaksi untuk pereaksi dapat dinyatakan laju reaksi A itu sama dengan negatif konsentrasi A per delta T dengan satuan molar per sekon. Sedangkan laju reaksi B itu sama dengan negatif konsentrasi B per delta T dengan satuan molar per sekon. Nah, tanda negatif ini menunjukkan pengurangan konsentrasi pereaksi. Maka laju reaksi A merupakan pengurangan konsentrasi A per satuan waktu. Untuk reaksi B, maka laju reaksi B itu sama dengan
pengurangan konsentrasi B per satuan waktu. Sedangkan laju reaksi untuk hasil reaksi dapat dinyatakan laju reaksi C itu sama dengan positif konsentrasi C per delta T dengan satuan molar per sekon. Laju reaksi D itu sama dengan positif konsentrasi D per delta T dengan satuan molar per sekon. Untuk tanda positif ini menunjukkan bertambahnya konsentrasi hasil reaksi. Artinya laju reaksi C itu sama dengan bertambahnya konsentrasi C per satuan waktu. Sedangkan laju reaksi D itu artinya bertambahnya konsentrasi D per satuan waktu. Di sini ada contoh soal. Ke dalam tabung reaksi yang berisi 200 ml larutan HCl dimasukkan 8 gram serbuk seng atau Zn dengan persamaan reaksi. Zn ditambah 2 HCl menghasilkan ZnCl2 ditambah H2. Jika setelah 2 menit seng masih tersisa sebanyak 1,5 gram, maka tentukan laju pengurangan seng. Nah, di sini yang ditanyakan adalah laju pengurangan seng. Maka kita akan menjawabnya. Kita tulis persamaan reaksinya tadi Zn ditambah 2 HCl menjadi ZnCl2 ditambah H2. Berdasarkan data tadi, Zn itu mula-mula 8 gram. Setelah bereaksi, tersisa 1,5 gram. Maka kita bisa hitung berapa banyak Zn yang digunakan dalam reaksi, yaitu 8 gram dikurangi 1,5 gram, maka hasilnya adalah 6,5 gram. Artinya Zn yang digunakan dalam reaksi sebanyak 6,5 gram. Nah, setelah kita tahu berapa banyak Zn yang bereaksi, maka kita bisa hitung molaritas Zn yang bereaksi dengan rumus molar itu sama dengan masanya Zn dibagi massa molarnya Zn dikali 1000 dibagi volume larutan. Maka molaritas untuk Zn adalah 6,5 gram dibagi 65 gram per mol dikali 1000 ml per liter dibagi 200 ml. Maka hasilnya adalah 0,5 molar. Dari data juga kita tahu bahwa waktu yang digunakan untuk bereaksi adalah 2 menit. Nah, 2 menit itu sama dengan 120 detik. Sehingga kita bisa mencari laju pengurangan Zn atau dilambahkan dengan RZn sama dengan negatif konsentrasi Zn yang bereaksi dibagi dengan perubahan waktu atau waktu yang diperlukan untuk bereaksi. Nah, karena kita sudah tahu tadi Zn konsentrasinya adalah 0,5 molar yang bereaksi, kemudian kita sudah tahu waktu yang diperlukan untuk bereaksinya adalah 120 detik, maka RZn itu sama dengan 0,5 molar dibagi 120 detik. Ingat, tanda negatif ya itu merupakan pengurangan konsentrasi ya, artinya pengurangan konsentrasi. Nah, sehingga
RZN itu sama dengan 0,0042 molar per detik. Jadi, laju pengurangan untuk Zn adalah 4,2 dikali 10 pangkat min 3 molar per detik atau molar per sekon. Laju reaksi itu berbanding lurus dengan koefisien reaksi zat. Misalnya, saya punya persamaan reaksi A ditambah B menghasilkan C dan D dengan P, Q, R, S itu sebagai koefisien reaksinya, maka perbandingan laju reaksi dan koefisien reaksi dapat dinyatakan RA berbanding RB berbanding RC berbanding RD, artinya laju reaksi A dibandingkan dengan laju reaksi B dibandingkan dengan laju reaksi C dibandingkan dengan laju reaksi D, maka perbandingannya akan sama dengan P berbanding Q berbanding R berbanding S. Contoh soal, diketahui laju pembentukan NO2 dari N2O5 adalah 5,5 dikali 10 pangkat negatif 6 molar per sekon. Jika persamaan reaksi penguraian dari N2O5 adalah 2N2O5 menjadi 4NO2 ditambah O2, maka tentukan laju penguraian N2O5. Nah, kita akan menjawabnya. Tadi persamaan reaksinya adalah N2O5 menjadi NO2 ditambah O2. Dengan koefisien N2O5 adalah 2, koefisien NO2 adalah 4, dan koefisien O2 adalah 1. Maka kita bisa mencari laju penguraian N2O5. Dari mana? Ingat, tadi di data kita sudah tahu laju pembentukan NO2, yaitu 5,5 dikali 10 pangkat negatif 6 molar per sekon. Dan ada yang harus kita ingat, bahwa perbandingan laju N2O5 dibandingkan dengan laju NO2 dibandingkan dengan lajunya O2 itu akan sama dengan perbandingan koefisiennya, yaitu 2, 4, dan 1. Sehingga karena RNO2-nya adalah 5,5 dikali 10 pangkat min 6 molar per sekon, maka laju untuk N2O5 kita bandingkan dengan NO2. Rn2O5 itu sama dengan 2/4. Dari mana? Dari perbandingan koefisiennya. 2/4 dikali RNO2. Maka Rn2O5 itu sama dengan 2/4 dikali 5,5 dikali 10 pangkat min 6 molar per sekon. Sehingga R dari N2O5 itu sama dengan 2,75 dikali 10 pangkat min 6 molar per sekon. Sehingga laju penguraian dari N2O5 adalah 2,75 dikali 10 pangkat negatif 6 molar per sekon. Berikutnya yaitu tentang persamaan laju reaksi. Persamaan reaksi saya tuliskan di sini A ditambah B menjadi C ditambah D dengan P, Q, R, S itu sebagai koefisien reaksinya.
Yang perlu diingat adalah laju reaksi itu tergantung pada konsentrasi awal zat-zat bereaksi. Nah, maka untuk merumuskan persamaan laju reaksi, yaitu R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N, di mana A dan B ini merupakan pereaksi. M ini merupakan tingkat reaksi atau order reaksi terhadap A. Jadi M ini bukan koefisien ya, bukan P, Q, R, S, tapi M itu adalah tingkat reaksi atau order reaksi terhadap A. Sedangkan N itu adalah tingkat reaksi atau order reaksi terhadap B. Sebenarnya M sama N ini hanya pelambangan, bisa huruf apa saja. Ada buku yang menuliskan X dan Y, ada juga yang A dan B, ada juga yang M dan N. Sedangkan K itu merupakan tetapan laju reaksi. Jumlah dari M dan N itu merupakan order reaksi total. Contoh soal, dari reaksi NO dan BR2 diperoleh data. Nah, ini adalah tabel data percobaan. Percobaan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Pada percobaan ke-1, konsentrasi NO-nya 0,1 molar, satuannya molar ya. Sedangkan konsentrasi BR2-nya adalah 0,05 molar. Laju reaksinya adalah 6 kali 10 pangkat min 3. Pada percobaan kedua, konsentrasi NO-nya 0,1, percobaan ketiga 0,1, percobaan keempat 0,2, percobaan kelima 0,3. Sedangkan untuk BR2 pada percobaan ke-1 konsentrasinya 0,10, pada percobaan ketiganya 0,20, pada percobaan keempatnya 0,05, pada percobaan kelimanya adalah 0,05. Laju reaksinya pada percobaan kedua adalah 1,2 dikali 10 pangkat min 2. Pada percobaan ketiga 2,4 dikali 10 pangkat min 2. Pada percobaan keempat 2,4 dikali 10 pangkat min 2. Pada percobaan kelima 5,4 dikali 10 pangkat min 2. Ini adalah data percobaan. Nah, pertanyaannya adalah tentukan yang pertama, order reaksi terhadap NO. Yang kedua, order reaksi terhadap BR2. Yang ketiga, order reaksi total. Yang keempat, persamaan laju reaksi. Yang kelima, harga K. Nah, tabel ini digunakan untuk mencari atau menjawab kelima pertanyaan tadi. Ya, kita akan menjawab pertanyaannya. Oke, reaksi yang terjadi adalah reaksi antara NO dan BR2, menghasilkan hasil reaksi ya. Oke. Kita ingat sebelumnya, persamaan laju reaksi itu dituliskan sebagai R sama dengan K dikali NO pangkat M dikali BR2 pangkat N. Karena dalam persamaan laju reaksi itu yang kita masukkan adalah konsentrasi pereaksinya. Untuk mencari order reaksi untuk NO dan BR2, maka kita akan membandingkan data pada tabel tersebut. Nah, mencari order terhadap NO, maka kita akan memilih data konsentrasi BR2-nya yang sama pada kedua percobaan. Sedangkan untuk mencari order terhadap BR2, maka kita akan memilih data konsentrasi NO yang sama pada
kedua percobaan. Maksudnya bagaimana? Oke, yang pertama, mencari orde terhadap NO. Ini tabelnya. Pada dasarnya kita membandingkan dua percobaan. Oke, agar lebih mudah untuk mencari orde untuk NO, maka kita akan membandingkan, ya kan, data di mana konsentrasi BR-nya itu sama. Nah, di sini konsentrasi BR yang sama itu adalah percobaan 1, 4, dan 5. Konsentrasi BR2-nya sama kan? Nah, Anda silahkan boleh pilih mana yang lebih mudah Anda gunakan dan lebih mudah Anda hitung. Di sini saya membandingkan percobaan 1 dan 4. Ingat, untuk persamaan laju itu kan R sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat M dan konsentrasi BR2 pangkat N. Karena data yang kita bandingkan adalah 1 dan 4, maka R1 sama dengan K dikali konsentrasi NO pada percobaan ke-1 pangkat M dikali BR2 konsentrasinya pada percobaan 1 pangkat N. Saya bandingkan dengan percobaan 4, maka R4 sama dengan K dikali konsentrasi NO pada percobaan yang keempat pangkat M dikali konsentrasi BR2 pada percobaan yang keempat pangkat N. Maka kita masukkan angka-angkanya ya. R1 berarti percobaan 1 itu sama dengan K dikali 0,1 molar pangkat M dikali 0,05 molar pangkat N. Sedangkan R4 pada percobaan 4 itu sama dengan K dikali 0,2 molar pangkat M dikali 0,05 molar pangkat N. Karena harga K itu sama pada percobaan 1 dan keempat, dan konsentrasi BR2 pada percobaan ke-1 dan keempat juga sama, maka saya coret, artinya nilainya adalah 1. Sehingga ini saya tadi sudah coret K dan konsentrasi BR-nya, maka R1 berbanding dengan R4 itu sama dengan 0,1 molar pangkat M dibagi 0,2 molar pangkat M. Nah, kita masukkan angkanya R1 dan R4-nya, yaitu 6 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon dibagi 2,4 dikali 10 pangkat min 2 molar per sekon. Nah, ini tadi 0,1 molar untuk konsentrasi NO-nya sama 0,2 molar, maka saya sederhanakan jadi 1/2 pangkat M. Oke, untuk mudah menghitungnya saya rubah jadi 6 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon dibagi dengan 24 dikali 10 pangkat min 3 molar per sekon sama dengan setengah pangkat M. Maka 6/24 itu sama dengan 1/4 ya. 1/4 sama dengan 1/2 pangkat M. Sehingga kita bisa tahu nilai M-nya itu sama dengan 2. Jadi, orde terhadap NO adalah 2. Berikutnya yaitu mencari orde terhadap BR2. Ini datanya, ingat ketika kita mencari orde untuk BR2, maka kita akan memilih ya kan data NO itu konsentrasinya yang sama. Di sini yang sama itu adalah percobaan 1, 2, dan 3, konsentrasi NO sama-sama 0,1. Maka tinggal pilih saja mau percobaan yang mana yang Anda bandingkan. Di sini saya membandingkan percobaan 1 dan kedua. Nah, R1 itu sama dengan K dikali NO pangkat M dikali BR2 pangkat N. Begitu juga dengan percobaan kedua, berarti R2 sama dengan K dikali NO pangkat M dikali BR2 pangkat N. Saya masukkan angka-angkanya, maka R1 sama dengan K dikali 0,1 molar pangkat M dikali 0,05 molar pangkat N.
Sedangkan R2 sama dengan K dikali 0,1 molar pangkat M dikali 0,10 molar pangkat N. Karena nilai K di kedua percobaan sama dan konsentrasi NO di kedua percobaan adalah sama, maka saya coret artinya nilainya adalah 1. Nah, karena tadi harga K dan konsentrasi NO-nya sudah saya coret, maka R1 per R2 itu sama dengan 0,05 molar pangkat N dibagi 0,10 molar pangkat N. Saya masukkan nilai R-nya atau nilai lajunya, yaitu 6 dikali 10 pangkat min 3 molar per sekon dibagi 1,2 dikali 10 pangkat min 2 molar per sekon. Sama dengan, karena sama-sama BR2 itu memiliki pangkat N, maka saya tuliskan jadi 0,05 per 0,10 saya sederhanakan jadi 1/2 pangkat N. Sehingga angkanya saya rubah jadi 6 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon dibagi 12 dikali 10 pangkat min 3 molar per sekon agar lebih mudah perhitungannya. Sama dengan setengah pangkat N. Sehingga 6/12 itu sama dengan 1/2 ya. 1/2 itu sama dengan 1/2 pangkat N. Maka nilai N bisa kita ketahui yaitu 1. Jadi orde terhadap BR2 adalah 1. Nah, untuk menentukan orde total, ingat persamaan lajunya adalah R sama dengan K dikali NO pangkat M dikali BR2 pangkat N, di mana M-nya itu kita sudah tahu tadi 2 dan N-nya itu sama dengan 1. Maka orde total adalah jumlah dari M ditambah N. Maka 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka orde total adalah 3. Sehingga ketika kita sudah tahu orde masing-masing per reaksinya, maka kita bisa tuliskan persamaan laju reaksinya. R sama dengan K dikali NO pangkat M, M-nya kita ganti dengan 2, dikali BR2 pangkat N, N-nya kita ganti dengan 1. Maka R sama dengan K dikali NO pangkat 2 dikali BR2 pangkat 1 boleh tidak dituliskan. Maka persamaan laju reaksinya dari percobaan tadi adalah R sama dengan K dikali NO pangkat 2 dikali BR2 pangkat 1. Berikutnya adalah menentukan harga K. Nah, di sini data percobaannya. Untuk menentukan harga K, Anda bisa memilih data percobaan. Boleh percobaan 1, 2, 3, 4, atau yang kelima. Di sini saya akan memilih data percobaan yang ketiga. Nah, ingat kita sudah mendapatkan persamaan lajunya, yaitu R sama dengan K dikali NO pangkat 2 dikali BR2 pangkat 1. Sehingga R-nya saya ganti pada percobaan ketiga yaitu 2,4 dikali 10 pangkat negatif 2 molar per sekon. Sama dengan K dikali 0,1 molar pangkat 2 dikali 0,2 molar pangkat 1. Maka untuk mencari harga K itu sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat negatif 2 molar per sekon dibagi hasil kali dari 0,1 molar pangkat 2 dikali 0,2 molar pangkat 1.
Karena tadi kita sudah rumuskan untuk mencari K-nya itu sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat negatif 2 molar per sekon dibagi hasil kali 0,1 molar pangkat 2 dikali 0,2 molar pangkat 1, maka harga K-nya itu sama dengan, saya pisahkan angka dengan angka sedangkan satuan dengan satuan. Maka K sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat negatif 2 dibagi hasil kali dari 0,1 pangkat 2 dikali 0,2 pangkat 1. Sedangkan untuk satuannya saya pisahkan molar per sekon dibagi molar pangkat 2 dikali molar pangkat 1. Sehingga K sama dengan, untuk angkanya setelah dihitung itu hasilnya 12. Untuk satuannya Anda perhatikan molar per sekon dibagi molar pangkat 2 dikali molar pangkat 1. Itu lihat M-nya untuk molarnya saya coret 1 untuk di atas dan di bawahnya. Sehingga untuk harga K-nya itu sama dengan 12 molar pangkat negatif 2 dan sekon pangkat negatif 1. Sehingga harga K pada reaksi tersebut adalah 12 molar pangkat negatif 2 sekon pangkat negatif 1. Nah, ini contoh soal yang lainnya. Dari reaksi H2 dengan SO2 diperoleh data percobaan sebagai berikut. Ada percobaan ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ada konsentrasi H2 dan konsentrasi SO2. Dan di kolom berikutnya, data yang kita ketahui adalah waktu reaksinya dalam satuan detik. Percobaan pertama konsentrasinya adalah A mol per liter, kemudian SO2-nya adalah 4A mol per liter. Waktu yang diperlukannya adalah 36 detik. Pada percobaan kedua, konsentrasi H2-nya adalah 2A, percobaan ketiga adalah 4A, percobaan keempat adalah 4A, percobaan kelima adalah 4A. Untuk konsentrasi SO2-nya, percobaan keduanya adalah 4A, percobaan ketiganya adalah 4A, percobaan empatnya adalah 2A, percobaan kelimanya adalah A. Sedangkan waktu yang diperlukannya pada percobaan kedua itu 18 detik, percobaan ketiga itu 9 detik, percobaan keempat adalah 18 detik, percobaan kelima adalah 36 detik. Nah, pertanyaannya adalah tentukan order reaksi terhadap H2, kemudian order reaksi terhadap SO2, dan order reaksi total. Yang pertama kita akan cari order reaksi ya. Ingat reaksinya adalah H2 dengan SO2 menghasilkan hasil reaksi. Untuk persamaan laju reaksinya, kita bisa rumuskan R sama dengan K dikali konsentrasi H2 pangkat M dikali konsentrasi SO2 pangkat N. Maka kita juga akan tetap membandingkan data ya untuk mencari order masing-masing per reaksi. Untuk mencari order reaksi H2 dan SO2, maka kita akan membandingkan data pada tabel percobaan. Nah, karena pada tabel diketahui adalah waktu, maka untuk R atau lajunya itu sama dengan 1 per delta T. Sehingga untuk mencari order terhadap H2, saya gunakan data percobaan 1 dan 2. Ingat persamaannya, R sama dengan K dikali H2 pangkat M dikali SO2 pangkat N. Kemudian untuk R2 juga sama. R2 sama dengan K dikali konsentrasi H2 pangkat M dikali konsentrasi SO2 pangkat N.
Sehingga kalau saya masukkan nilainya, maka R1 sama dengan K dikali A molar pangkat M dikali 4A molar pangkat N. Itu data pada percobaan ke-1. Sedangkan untuk percobaan kedua, R2 sama dengan K dikali 2A molar pangkat M dikali 4A molar pangkat N. Karena harga K pada kedua percobaan adalah sama, kemudian konsentrasi SO2 pada kedua percobaan adalah sama, maka bisa saya coret artinya 1. Nah, karena sudah saya coret tadi ya, K dan konsentrasi SO2-nya, maka R1 per R2 sama dengan 1/2 pangkat M. Karena diketahuinya itu bukan laju, tapi data waktu, maka R1 itu sama dengan 1/36. Sedangkan R2-nya itu sama dengan 1/18. Oke, maka 1/36 per 1/18 sama dengan setengah pangkat M. Sehingga karena ini perbandingannya saya balik, jadi 18/36 sama dengan setengah pangkat M. 18/36 bisa saya sederhanakan jadi setengah ya, atau 1/2 itu sama dengan setengah pangkat M. Maka nilai M itu sama dengan 1. Jadi order terhadap H2 itu sama dengan 1. Berikutnya adalah mencari orde untuk SO2. Di sini data percobaan yang saya gunakan adalah percobaan 4 dan 5. Berarti R4 sama dengan K dikali H2 pangkat M dikali SO2 pangkat N. R5 juga sama, yaitu K dikali H2 pangkat M dikali SO2 pangkat N. Saya masukkan nilainya, maka K, ya kan, datanya sama di sana. R4 sama dengan K dikali 4A pangkat M dikali 2A pangkat N pada percobaan keempat. Sedangkan R5 itu sama dengan K dikali 4A pangkat M dikali A pangkat N pada percobaan kelima. Karena harga K dan konsentrasi H2-nya sama pada percobaan keempat dan kelima, maka saya coret artinya 1 ya. Oke, di sini K dan konsentrasi H2-nya sudah dicoret, sehingga R4 per R5 sama dengan 2A molar pangkat N per A molar pangkat N. Karena R4 dan R5-nya tidak ada, yang diketahui adalah data waktu, maka R4-nya sama dengan 1/18. Sedangkan R5-nya adalah 1/36. Itu sama dengan 2/1 pangkat N. Saya balik perbandingannya jadi 36/18 sama dengan 2/1 pangkat N. Maka 36/18 itu adalah 2/1 kalau saya sederhanakan. Jadi 2/1 sama dengan 2/1 pangkat N. Maka kita bisa mencari harga N-nya, yaitu sama dengan 1. Maka orde terhadap SO2 sama dengan 1. Setelah kita tahu semua orde pereaksinya, maka kita bisa tentukan orde totalnya. Ingat, persamaan lajunya adalah K dikali H2 pangkat M dikali SO2 pangkat N. Nah, M-nya tadi sama dengan 1, N-nya juga sama dengan 1, maka orde totalnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka kalau saya tuliskan persamaan laju reaksinya adalah R sama dengan K dikali H2 pangkat 1 dikali SO2 pangkat 1. Nah, 1 juga boleh tidak dituliskan, maka R sama dengan K dikali konsentrasi H2 dikali konsentrasi SO2.
Ya, contoh soal berikutnya. Diketahui persamaan reaksi A ditambah B ditambah C menghasilkan D dan E. Di sini ada data percobaannya. Ya, untuk konsentrasi A, konsentrasi B, dan konsentrasi C serta laju reaksinya. Percobaan ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, pertanyaannya adalah tentukan order reaksi terhadap A, terhadap B, dan terhadap C. Kemudian pertanyaan kedua adalah order reaksi total, dan pertanyaan yang ketiga adalah persamaan laju reaksi. Di sini karena reaksinya ada 3 yaitu A, B, C, maka persamaan lajunya juga dipengaruhi oleh A, B, dan C. Nah, di sini kita ingat ya, A ditambah B ditambah C akan menghasilkan hasil reaksi. Maka kalau saya tuliskan persamaan lajunya, R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N dikali konsentrasi C pangkat O. Karena ada 3 kebetulan, maka saya pilih ordernya adalah M, N, dan O. Prinsipnya adalah sama untuk mencari orde, baik orde untuk A, orde untuk B, ataupun orde untuk C, yaitu membandingkan 2 data percobaan. Misalnya di sini R1 itu sama dengan K dikali A pangkat M dikali B pangkat N dikali C pangkat O. Saya bandingkan dengan percobaan yang kedua, berarti R2 sama dengan K dikali A pangkat M dikali B pangkat N dikali C pangkat O. Nah, kita akan membandingkan 2 data percobaan ya untuk mencari orde masing-masing. Nah, di sini prinsipnya adalah membandingkan 2 data percobaan. Nah, ini data percobaannya. Karena reaksinya adalah A, B, C, maka kita akan mencari orde terhadap A, orde terhadap B, dan orde terhadap C. Yang pertama saya cari orde terhadap A. Ingat, kalau kita ingin mencari orde terhadap A, maka kita memilih konsentrasi B dan C di kedua percobaan itu sama. Kebetulan di sini adalah percobaan kedua dan ketiga yang memiliki konsentrasi B sama dan konsentrasi C sama. Ketika sama bisa saya coret, artinya kalau dibandingkan itu hasilnya 1. Maka tinggal kita bandingkan konsentrasi A-nya yang percobaan kedua dan ketiga, yaitu 1 berbanding 2 atau 1/2. Maka lajunya juga sama, kita bandingkan percobaan kedua dan ketiga, berarti 0,04 saya bandingkan dengan 0,16. Maka kalau saya sederhanakan jadi 1/4. Maka 1/2 konsentrasi A pangkat berapa biar jadi 1/4 pada lajunya. Maka kita peroleh hasilnya bahwa orde A itu sama dengan M, yaitu sama dengan 2. Kenapa? Karena 1/2 kalau dipangkatkan 2 jadi 1/4. Kemudian saya akan mencari orde untuk B. Maka saya pilih konsentrasi A dan C yang sama di kedua percobaan. Maka di sini saya gunakan percobaan ke-1 dan kedua. Nah, karena percobaan 1 dan kedua konsentrasi A dan konsentrasi C-nya itu di kedua percobaan adalah sama, maka saya bisa coret, yang artinya adalah 1. Maka saya tinggal bandingkan konsentrasi B. Nah, karena orde B adalah N, maka 0,15 saya bandingkan dengan 0,30. Kalau saya sederhanakan kan jadi 1/2. 1/2 pangkat N, ya kan? Akan sama dengan, Anda lihat lajunya. Laju percobaan ke-1 adalah 0,01. Pada percobaan kedua adalah 0,04. Kalau saya sederhanakan jadi 1/4. Kalau saya bandingkan jadi B pangkat N, ya kan? Itu ya adalah 1/2 pangkat N. Lajunya adalah 1/4. Maka 1/2 pangkat N agar jadi 1/4,
maka orde B yaitu N adalah 2. Kemudian saya akan mencari orde untuk C. Maka saya akan pilih data di kedua percobaan, konsentrasi A sama B-nya, yang kedua percobaan itu adalah sama. Nah, di sini adalah percobaan ketiga dan keempat. Percobaan ketiga dan keempat, masing-masing konsentrasi A dan konsentrasi B-nya itu sama. Maka bisa saya coret yang artinya 1. Tinggal kita bandingkan konsentrasi C-nya, yaitu 0,25 saya bandingkan dengan 0,50, yaitu kalau disederhanakan jadi 1/2. 1/2 pangkat O. Nah, laju reaksinya kita bandingkan lagi 0,16 dengan 0,32, yaitu kalau disederhanakan jadi 1/2. Maka C itu artinya adalah O, berarti 1/2 pangkat O itu sama dengan 1/2. Maka orde untuk C itu sama dengan O sama dengan 1. Sehingga kita sudah dapat masing-masing ordenya. Maka persamaan laju reaksinya adalah R sama dengan K dikali A pangkat 2 dikali B pangkat 2 dikali C pangkat 1. Nah, untuk contoh soal yang lain, diketahui reaksi X ditambah 3Y menjadi XY3. Nah, ternyata diperoleh data sebagai berikut. Jika konsentrasi Y ditingkatkan 2 kali, sedangkan konsentrasi X-nya tetap, maka kecepatan reaksi meningkat 4 kali. Kemudian, jika konsentrasi X dan Y masing-masing ditingkatkan 2 kali, maka kecepatan reaksinya meningkat menjadi 16 kali. Nah, pertanyaannya adalah, maka persamaan laju reaksinya adalah, nah di sini saya tuliskan reaksinya X ditambah 3Y menjadi XY3. Ingat, karena prinsipnya adalah membandingkan, maka kita harus tahu dulu datanya. Karena tadi datanya bukan berbentuk tabel, maka kita harus merumuskan deskripsi tadi dalam bentuk tabel. Nah, dimisalkan konsentrasi X adalah A dan konsentrasi Y adalah B, sedangkan laju reaksinya adalah R, maka saya akan membuat tabel datanya seperti ini. Nah, X, Y, dan laju reaksi. Lihat data pertama. X itu konsentrasinya adalah A, Y konsentrasinya adalah B, sedangkan laju reaksinya adalah R. Kemudian, tadi di soal ada keterangan bahwa jika konsentrasi Y ditingkatkan 2 kali, pada konsentrasi X-nya tetap, maka kecepatan reaksinya meningkat jadi 4 kali. Nah, maka tadi Anda lihat di sini pada tabel percobaan yang kedua saya tuliskan menjadi X-nya tetap, maka saya tuliskan A konsentrasinya. Sedangkan Y ditingkatkan 2 kali, maka saya tuliskan Y-nya adalah 2B karena 2 kali data yang pertama. Kemudian laju reaksinya, nah di situ tertulis kecepatan reaksi meningkat 4 kali, berarti lajunya 4 kali dari semula. Maka dalam tabel saya tuliskan 4R. Kemudian data berikutnya, jika konsentrasi X dan Y masing-masing ditingkatkan 2 kali, berarti konsentrasi X-nya jadi 2 kalinya, konsentrasi Y-nya juga 2 kalinya. Maka kecepatan reaksinya meningkat jadi 16 kali. Maka pada tabel di percobaan ketiga saya tuliskan datanya 2A untuk konsentrasi X dan 2B untuk konsentrasi Y. Sedangkan lajunya karena 16 kali, maka saya tuliskan 16R.
Sehingga karena tadi persamaan reaksinya X ditambah 3Y menjadi XY3, dan kita sudah tahu untuk persamaan lajunya adalah R sama dengan K dikali X pangkat M dikali Y pangkat N. Maka kita bisa mencari orde terhadap X dan terhadap Y dengan membandingkan data percobaan. Prinsipnya sama, kita akan membandingkan dua percobaan, ya kan? Percobaan ke-1, kedua, sesuai dengan tabel. Maka ini prinsipnya yaitu membandingkan dua data percobaan. Karena kita sudah memiliki data tabel, ya kan? Maka untuk mencari orde terhadap X, maka saya akan mencari konsentrasi Y di kedua percobaan yang sama. Maka mencari orde terhadap X, saya pilih percobaan kedua dan ketiga. Sama-sama 2B konsentrasi Y-nya saya coret yang artinya 1. Tinggal saya bandingkan konsentrasi X-nya saja. Ingat, X itu pangkatnya M ya, berarti A per 2A. Berarti sama dengan 1 per 2. 1 per 2 pangkat M. Sedangkan laju reaksinya 4R, saya bandingkan dengan 16R. Kalau saya sederhanakan jadi 1 per 4. Maka untuk X 1 per 2 pangkat M, lajunya itu adalah 1 per 4. Maka 1 per 2 pangkat M agar jadi 1 per 4. Hasilnya maka orde X itu sama dengan M sama dengan 2. Sedangkan untuk mencari orde terhadap Y, maka saya pilih ya kan konsentrasi X yang sama untuk kedua percobaan. Maka saya pilih percobaan 1 dan 2. Karena sama-sama konsentrasi X-nya adalah A, A-nya saya coret yang artinya 1. Maka yang saya bandingkan adalah konsentrasi Y-nya yaitu B, saya bandingkan dengan 2B. Ya kalau disederhanakan jadi 1 per 2. Nah 1 per 2 pangkat N. Lajunya saya bandingkan lagi, berarti R per 4R sama dengan 1 per 4. 1 per 2 saya bandingkan dengan 1 per 4, maka 1 per 2 pangkat N itu sama dengan 1 per 4. Maka orde Y itu sama dengan N sama dengan 2. Sehingga untuk persamaan laju reaksinya adalah R sama dengan K dikali X pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Ya, berikutnya adalah grafik orde reaksi. Yang pertama adalah grafik reaksi untuk yang orde 0. Karena ordenya 0, maka persamaan lajunya adalah R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 0. Nah, ini gambar grafiknya. Karena ingat konsentrasinya pangkat 0, maka berapapun konsentrasinya, kalau dipangkatkan 0 nilainya adalah 1. Maka R-nya nilainya akan sama dengan K. Maka grafiknya digambarkan seperti ini. Pada grafik reaksi orde 0 tidak terdapat perubahan laju, ya kan? Karena lajunya itu akan sama dengan K. Atau lajunya itu sama dengan konstan. Kemudian untuk grafik reaksi orde 1, maka persamaan lajunya adalah R sama dengan K dikali A pangkat 1. Nah ini karena A-nya pangkat 1, maka jika konsentrasi A-nya meningkat, maka laju reaksinya juga akan meningkat secara linier. Grafik orde reaksi untuk reaksi orde 2 yaitu dengan R sama dengan K dikali A pangkat 2. Ini gambarnya seperti ini. Maka jika konsentrasi A meningkat, maka laju reaksi juga akan meningkat secara parabolais atau akan membentuk kurva parabola.
Ya, demikian materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Oke, semoga kita juga bisa melalui kondisi pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.